Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme bilirubin. Nah, bilirubin sendiri merupakan suatu zat sisa yang dihasilkan dari pemesahan dari RBC yang nantinya akan dibuang melalui urin ataupun melalui feses. Di mana bilirubin sendiri akan menghasilkan warna pigmen kuning. Jadi jika memang bilirubinnya berlebihan ataupun tidak dapat dikeluarkan, maka dapat menyebabkan icteric sclera ataupun dari jaundice. Nah, untuk prosesnya sendiri, highlight-nya ada di hepar, di mana nantinya ada 3 proses, ada prehepatik, hepatik, dan juga poshepatik. Yang pertama adalah prehepatik, di mana yang pertama RBC. Umur RBC pada manusia normal ada 120 hari. Ataupun jika memang pada kasusnya yang memiliki penyakit khusus, misalnya anemia hemolitik, usianya kurang dari 120 hari untuk dipecahnya. RBC yang afinitasnya sudah menurun akan dikenali oleh makrofag, sehingga nantinya akan difagosit. Nah, ini fagosit oleh makrofag yang ada di hepar, liver, maupun dari bone marrow. Nantinya oleh makrofag, RBC akan dipecah menjadi hem dan juga globin. Untuk globin nantinya akan dipecah menjadi asam amino. Untuk hem sendiri nantinya akan dipecah oleh yang kita sebut sebagai hem oksigenase menjadi biliverdin, Fe atau zat besi, dan juga CO atau karbon monoksida. Nah, highlight kita adalah di biliverdin. Biliverdin nantinya akan diubah oleh biliverdin reduktase menjadi unconjugated bilirubin. Nah, kemudian nantinya kita akan masuk ke hepatik, di mana untuk yang di hepatik, unconjugated bilirubin ini akan masuk ke darah. Tapi karena darah itu bersifatnya hidrofilik atau larut air, maka unconjugated bilirubin yang bersifat tidak larut air akan menggunakan protein transporter berupa albumin saat berada di blood vessel. Kemudian nantinya akan masuk ke dalam sinusoid hepar, ada tepatnya di hepar. Nah, kemudian setelah masuk ke hepar, nantinya unconjugated bilirubin ini nanti akan bersama ligandin. Kemudian akan menggunakan yang kita sebut sebagai UDPGT, nantinya dia akan diubah untuk menjadi conjugated bilirubin. Conjugated bilirubin sendiri terdapat 2 jenis. Ada yang monoglucocoronide dan juga diglucocoronide. Kemudian conjugated bilirubin nanti akan keluar melalui kanalikuli dan nantinya akan menuju dari bile duct. Nah, setelah itu kita masuk ke yang poshepatik. Setelah menuju dari bile duct, nantinya conjugated bilirubin akan masuk ke intestinal, di mana nantinya akan dimetabolisme oleh bakteri beta-glucocoronidase. Kemudian nantinya dari bakteri ini, di bakteri usus, nantinya akan diubah menjadi urobilinogen. Kemudian dari urobilinogen nantinya akan ada yang ke ginjal, di mana di ginjal diubah menjadi urobilin, nantinya akan dikeluarkan menjadi pigmen pada urin. Kemudian di kolon juga akan diubah menjadi sterkobilin yang nantinya akan menjadi pigmen pada feses. Kemudian ada juga yang dibawa kembali ke dalam kolon, kemudian nantinya akan disekresi menjadi empedu, namun hanya sebagian sangat kecil. Jadi sebagian besarnya adalah menjadi pigmen urin dan juga pigmen feses. Nah, mungkin itu adalah ulasan dari metabolisme bilirubin. Untuk selengkapnya bisa kalian lihat di Harrison Gastrointestinal atau buku metabolisme ataupun dari buku fisiologi lain seperti Sherwood atau yang lainnya. Oke, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.